Polda Kalimantan Timur berhasil menangkap 2 pelaku dengan inisial S dan BS sebagai pengetap BBM secara ilegal di wilayah Kutai Kartanegara atau Kukar. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan mobil yang tangki bensinnya telah dimodifikasi. Dan secara normal mungkin terukur ya berapa muatan dari sebuah tangki mobil. Tetapi karena mobil ini dimodifikasi sehingga memiliki daya tampung sebanyak 280 liter. Artinya mereka bisa mengisi bensin seperti itu. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kok bisa sampai sebanyak itu? Katakanlah di beberapa SPBU harusnya kan juga menggunakan pengawasan seperti mekanisme My Pertamina. Dan bagaimana modusnya mereka lakukan? Kami pagi hari ini telah tersambung bersama dengan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Wawancara Pro 3. Pak Yulianto, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terkait dengan 2 pelaku S dan BS sebagai pengetap BBM secara ilegal. Kronologi penangkapannya bagaimana ini, Pak? Ya, untuk terduga pelaku BS, ini kan diamankan di wilayah Kutai Kartanegara yang mengamankan teman-teman dari Polda Kaltim. Nah, ini karena ada informasi dari masyarakat bahwasannya dicurigai itu ada pengetap. Kalau di Kaltim itu istilahnya pengetap. Gitu ya. Ya. Jadi pengetap itu apa dulu Pak sebenarnya agar kita bisa mengetahui ini, memahami ini. Pengetap itu dia mengumpulkan bahan bakar untuk BBM kemudian dijual lagi gitu loh. Oh, begitu. Jadi jadi ada yang pakai motor, kemudian tangkinya dikuras, atau ada yang pakai mobil, kemudian tangkinya dikuras, kemudian dimasukkan ke jerigen atau botol-botol. Nah, itu istilahnya kalau di pengetap. Kalimantan itu, Kaltim itu pengetap gitu. Iya. Dan apa yang membuat polisi mencurigai adanya sebuah mobil dengan tangki bensinnya dimodifikasi bisa memiliki daya tampung 280 liter ini, Pak? Iya, kita kan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, ada dugaan pengetap seperti itu. Kemudian ya kita lakukan penyelidikan, dan pada tanggal 30 Maret itu kita melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan atau ke pengecekan lah ke gudang. Nah, pada saat dicek di gudang itu kita mendapatkan mobil jenis Sigra itu yang ternyata di bagasi atau di belakang jok belakang itu ada tangki tambahan yang memang kalau umumnya mobil itu kan bagasi belakang untuk barang-barang aja. Nah, itu ditaruhnya tangki tambahan. Nah, tangki tambahan. Gitu. Tapi itu nyambung dengan tangki utamanya itu, Pak? Tidak. Jadi berbeda. Jadi di lubang pengisian itu ada dua lubang. Lubang yang satu masuk ke tangki utama, tangki mobil asli, tangki utama, yang satunya lagi masuk ke tangki tambahan ini. Tangki tambahan yang di belakang jok ini. Oke, artinya ada 2 untuk akses pengisian dari SPBU ke masing-masing tangki ya Pak ya, begitu ya? Betul. Iya. Modusnya gimana? Ini kan pasti mencurigakan ketika seseorang membeli bahan bakar dalam jumlah yang cukup besar ini, Pak. Mereka juga sebenarnya mengikuti aturan dari Pertamina bahwa Pertalite ini kan menggunakan barcode, menggunakan aplikasi. Nah, mereka juga hanya maksimal 40 liter saja. Maksimal 40 liter. Maksimal 40 liter. Tetapi kapasitas dari tangki tambahan ini kan 280 liter. Itu satu tangki tambahan aja itu Pak ya? Iya, tangki tambahan 280 liter. Jadi tangki tambahan itu ada selang yang kemudian ketika dibuka selang itu udah langsung keluar BBM-nya gitu. Bukan yang dari tangki tambahan itu loh. Iya. Ya. Artinya kalau memang maksimumnya 40 liter, ini harus mengisi 7 kali.
Iya, iya berkali-kali. Mereka memang berkali-kali mengisi bisa saja di satu tempat, bisa saja di beberapa SPBU yang ada di sekitar lokasi. Oke. Memang dia di tercetak, yang tercetak barcode-nya itu ada 3 barcode yang tercetak. Tapi Oh, di handphone si pelaku ini, ya. ini ada 40 barcode. 40 barcode, My Pertamina. Ya, Tapi yang 40 tercetak barcode itu ada 3. Pertamina. Oke. Betul, betul. Barcode itu kan berarti ada data pribadi itu Pak di dalamnya ya. Iya, Nah, ini ada bagaimana datanya. nih? Memang ada datanya dan tentu saja data ini sedang kita Iya, komunikasikan iya. dengan pihak Pertamina. Ya. Ini milik siapa gitu. Oke, tapi sejauh ini apakah pihak kepolisian sudah mengetahui hasil penelusuran asal-usul dari 40-an barcode tadi? Milik siapa ini, Pak? Kok bisa digunakan? Kalau dari pengakuan si terduga pelaku ini, Mhm. dia mendapatkan dari online. Jadi dia beli online barcode ini. Oke, beli online. Ya, Artinya barcode itu dijual belikan secara online juga begitu, Pak? bisa jadi karena dia mengatakan bahwa dia dapatnya dari beli online. Nah, mobilnya sendiri juga punya barcode. Ya. Kemudian Tambah barcode-barcode yang lain begitu ya? Ya. yang tercetak itu ada 3 barcode. Jadi Ya. kita menduga dia menggunakan ada 44 barcode. Gitu. Jadi bisa ganti-ganti kemanapun SPBU dia tetap mendapatkan akses. Oke, sudah berapa lama Pak Betul. modus atau praktek ini dilakukan oleh kedua tersangka ini Pak? Menurut pengakuan si sopir, ini dia sudah 2 bulan ini 2 bulan? lakukan di wilayah Kukar Kota, ini, oke. di wilayah Kutai Kartanegara ini. Di wilayah lain? Di wilayah lain sedang kita kembangkan, karena kan ini kan kita sudah mendapatkan barcode ini. Mudah-mudahan barcode ini juga terrecord di masing-masing SPBU sehingga kita juga kemudian kita cocokkan dengan CCTV. Betulkah barcode ini dipakai oleh CCTV, dipakai oleh mobil yang nomor platnya berbeda begitu. Ya. Apakah ada indikasi awal keterlibatan pihak tertentu, Pak? Artinya di SPBU dalam kasus ini? Kita sedang mendalami itu karena yang dilakukan oleh si sopir ini, dia mengisi sendiri. Jadi baik. Biasanya kan ada dari petugas SPBU yang mengisikan. Ada juga beberapa SPBU yang memang si konsumen sendiri yang mengisi. Nah ini selalu katanya dari pengakuan si sopir ini, dia sendiri yang mengisi. Dia sendiri ngisi. Gitu. Tujuannya untuk apa ini, Pak? Ya bisa jadi untuk mengelabui kalau di lubangnya itu ada 2 lubang gitu. Iya, ya artinya mereka setelah membeli itu apakah memang dijual atau untuk peruntukan industri atau bagaimana ini, Pak? Oh ya, ini kan jenisnya Pertalite. Ya. Nah, Pertalite ini setelah diambil dari SPBU, kemudian dibawa ke gudang, dipindahkan ke dalam jerigen-jerigen. Oke. Nah, sudah ada orang yang datang ke situ untuk membeli. Oh, jadi dijual belikan lagi. Ada berapa banyak sih Pak yang disita pihak kepolisian, Pak? Kalau kita kan kemarin ada yang kita ekspos kemarin itu kan ada 11 LP. Dari 11 LP laporan, itu kita 11 laporan kita mendapatkan kurang lebih 5.000 liter ya yang diamankan. Oke, terakhir Pak, ancaman hukumannya apa ini Pak? Tentu saja ini kita menerapkan pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor tahun 2022 tentang Cipta Kerja
dan perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Ancaman gas bumi. hukuman Tentu maksimalnya? saja, nanti kita lihat vonisnya seperti apa nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Yulianto untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama Oke. dengan Pro 3 Ya. RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu, selamat beraktivitas Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang mengenai mobil yang memodifikasi tangki di dalam bagasi mobilnya yang mampu menampung 280 liter. Dalam kasus ini polisi sudah mengamankan 2 terduga pelaku dan juga 5.000 liter yang hendak diperjualbelikan. Dari pengakuan pelaku bahwa aksi ini sudah mereka lakukan sekitar 2 bulan dan tentu hal ini tentu merugikan bagi masyarakat yang seharusnya menerima karena mereka memiliki puluhan barcode untuk bisa mendapatkan akses